Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Fatia Gunawan, kelas 12. Nah, di sini saya sebagai tutor menjahit bersama 4 kawan saya, yaitu Mangfiratus Sakifah Dibai, Elin Maharani, Mariani, dan Ilmasari. Nah, jadi Fakultas Menjahit ini dimulai dari tanggal 29 Juni 2019 pada angkatan pertama. Nah, yang sedang berlangsung sekarang ini adalah angkatan kedua. Nah, jadi untuk apa sih Fakultas Jahit ini diadakan? Nah, sekarang pada zaman modern ini, massal manusia lebih memilih untuk membeli baju jadi daripada menjahit sendiri. Nah, dan mereka menganggap bahwa menjahit itu adalah suatu hal yang kuno, hanya dilakukan oleh nenek-nenek. Nah, di sekolah YPGB ini, kami ingin membuktikan bahwa menjahit itu adalah suatu hal yang luar biasa. Sekarang, tim jahit ini sedang proses pembuatan celana panjang model 1 atau biasa disebut dengan celana bahan. Nah, di mana sebelum kita membuat celana bahan atau celana panjang model 1 ini, itu terdapat langkah-langkah yang perlu dilakukan. Nah, jadi ketika kita membuat pola pada celana panjang ini, pertama-tama kita harus mengukur ukuran yang dibutuhkan pada celana panjang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola, di mana saya di sini akan menggaris merah biru pola celana panjang atau bahan model 1. Di sini kalau di garis merah ini untuk pola depan. Kalau misalnya garis biru ini untuk pola belakang. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang cara buat pola Golby. Dimana pertama itu pola Golby-nya dulu ya. Dimana pertama lebarnya itu adalah 5 cm. Nah, kemudian panjangnya itu adalah sesuai dengan resletingnya. Dimana panjang resleting yang kita gunakan itu harus diukur pakai meteran. Jadi panjangnya itu adalah 21. Nah, setelah itu lebar bawahnya itu kan hasilnya itu 5 cm, terus dibagi 2, jadi 2,5. Setelah diukur panjangnya, kan pola Golby itu, dia itu bawahnya agak membentuk kayak pisau gitu, seperti pisau. Nah, kita gunakan menggaris siku-siku. Nah ya, bentuknya seperti inilah ya. Ini, jadi dia tuh lebar 5 cm dan panjangnya sesuai resletingnya. Kemudian saya juga buat pola ban pinggang, dimana pola ban pinggang ini lebarnya itu 10 cm dan panjang ban pinggangnya ini ada rumusannya, yaitu lingkar pinggang ditambah 10, dimana lingkar pinggang yang saya gunakan ini ukurannya adalah 76 ditambah 10 jadi 86. Nah, dimana lingkar pinggang ini dia itu terlipatan, jadi lebarnya 5 cm. Sebelum kita menempelkan pola tersebut pada bahan, sebelumnya ini kita harus membuat rancang bahan. Nah, kenapa rancang bahan ini diperlukan? Jadi rancang bahan ini adalah berfungsi untuk mengetahui ukuran-ukuran yang dibutuhkan ketika kita turun pada bahan langsung. Langkah pertamanya itu kita nempelin. Tapi nempelin inget pakai pentul, bukan pakai lem. Nah, kayak gitu nanti setelah udah dipentulin, itu kita kasih kampu. Nah, kampu itu untuk apa? Jadi adanya kampu ini adalah ruang untuk menjahit. Nah, dan fungsi kampu ini untuk memberi kelonggaran. Kalau kita gak pakai kampu nanti celananya bakalan kempes. Nah, sehingga kampu ini berfungsi untuk agar pola yang kita mau jahit ini ukurannya itu tetap sama. Dan di setiap sisi itu memiliki ukuran kampunya masing-masing. Contoh kayak di bagian pinggang ini kampunya itu 1,5. Kita tandain pakai kapur 1,5. Lalu di bagian pesak ini kampunya 2, dari atas pesak sampai bawah itu 2.
Terus di bagian bawah itu 3, dan bagian samping sini juga 2. Maka setelah kita sudah memberi kampu pada pola tersebut di bahan, barulah kita potong bahan. Nah, jadi ketika kita memotong bahan, jangan sampai bahannya ini terangkat. Jadi harus menempel di lantai. Karena kalau misalnya terangkat, ketika kita memotong bahan ini, bisa jadi bahannya itu miring atau nanti melenceng kemana-mana. Nah, sebelumnya kan Zahra udah ngejelasin tentang pola ban pinggang sama pola Golby-nya. Nah, kalau mau tahu bentuk polanya ban pinggang, ini hasilnya bakal jadi kayak gini. Tapi ini khusus buat dalamnya. Dan ini menggunakan kain keras. Nah, lanjut ke bagian ngegunting bahannya. Nah, kalau ngegunting bahan ini, gak boleh diangkat-angkat. Dia mesti tetap di bawah biar dia rata. Bagian atas sama bawah biar tetap kegunting. Kalau diangkat, ntar bagian atas kegunting, bagian bawahnya enggak. Jadi bakal beda hasil. Kalau digunting bakal hasilnya kayak gini. Nah, nanti ini bakal dijahit. Terus yang ininya tadi, yang kain kerasnya bakal dimasukin ke dalamnya. Nah, kayak gitu. Kita lanjut ke pola Golby-nya. Dalam menggunting ini yang diutamakan adalah fokus. Jadi kalau nggak fokus, guntingannya bisa aja miring-miring atau nggak bakal benar sesuai polanya. Tahapan selanjutnya, ini nggak mungkin dong kita pakai buat kayak setipis ini. Kalau dilipat juga ini bakal jadi tetap tipis. Ini memerlukan pakai Vislin. Jadi ini buat tambahannya gitu, buat jadiin lapisannya. Vislinnya ini pakai bahannya, bukan pakai polanya. Kemudian dipentulkan biar dia nggak gerak kemana-mana. Setelah tahap pengguntingan selesai, akan dilanjutkan dengan tahap penggosokan. Nah, di sini ada Golby sama ada Vislin. Nah, di mana ini tuh ada 2 bagian, ada yang polos sama ada yang bagian ada lemnya. Nah, nanti yang bagian lemnya ini ditempel sama bahan. Nah, kemudian itu disetrika. Jadi ini sama ini itu nanti ini dilipat. Jadi itunya resleting pasangannya. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi setelah pemotongan bahan, langkah selanjutnya di sini adalah merader. Untuk merader di sini dari ujung. Jadi setelah nanti sampai di ujung ini langsung ditarik garis. Jadi garisnya lurus, tidak mengikuti pola. Dimana fungsi radar itu sendiri memberi tanda. Jadi nantinya dikala kita menjahit, itulah yang menjadi patokan. Sehingga nanti hasilnya itu akan sempurna bentuk apa yang kita jahit. Jadi radar di sini sangatlah penting. Jadi kalau kita meradar di sini juga harus ditahan ya kertasnya agar tidak goyang. Jadi nanti hasilnya dia akan ada tandanya seperti ini. Setelah bikin pola, terus habis itu kita potong, selanjutnya kita ngeradar. Habis ngeradar, di sini ada tanda radarannya, itu buat ngobras. Jadi ngobras itu sebenarnya kalau ditanya fungsinya buat apa sih? Dia buat ngejaga kain biar kainnya nggak berudul. Pastiin radarnya itu ada di bagian bawah. Kenapa kayak gitu? Karena nanti bagian atasnya yang nggak ada radarannya itu yang jadi bagian depannya. Nah di sini di bagian obras, kalau bagian mesin kayak gini ya, itu ada 2 injekan di sini. Yang satu gunanya buat narik si penjaganya. Jadi di sini nanti kalau mau dideketin, ini ada penjaganya. Terus di bawahnya juga ada satu lagi buat ngejalanin mesin obrasnya. Jadi jangan salah, sebelah kanan buat sebagai penguncinya, sebelah kiri itu buat ngejalanin obrasnya. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa setelah memotong bahan, itu pasti diradar. Setelah diradar, kemudian diobras. Nah, step selanjutnya setelah diobras, itu adalah proses menjahit. Nah, dikala proses menjahit, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita mengambil pola bagian depan pada celana panjang. Nah, ini adalah celana bahan, tapi bagian pola depan. Jadi pola depan ini ada 2. Nah, kemudian kita samakan. Supaya ukuran itu jelas dan terlihat, maka kita menggunakan alat bantu yang berupa
kapur jahit, di mana kapur jahit ini berfungsi sebagai memberi tanda pada bahan. Jadi supaya apa yang kita ukur itu tidak lupa ataupun salah. Nah, baru di situ kita jahit, di mana dijahitnya 3 kali supaya jahitannya kuat dan tidak lepas. Langkah selanjutnya membuat kupnat, di mana gambar kupnat ini tersendiri sesuai dengan pola. Kita pun dibantu dengan alat yang berupa jarum pentul. Nah, inilah yang akan kita jahit. Jadi inilah hasilnya, ini kupnat. Di mana kupnat ini fungsinya selain sebagai model, dia juga berfungsi untuk membentuk celana panjang. Jadi supaya celana panjang ini bisa membentuk, maka harus ada kupnat. Nah, setelah masang kupnat itu tahap selanjutnya adalah pemasangan golbi. Nah, ini bentuknya golbi. Nah, ini adalah tempat resleting. Nah, golbi ini nanti ditaruh pada bahan pada bagian kiri. Nah, setelah itu kita jahit. Jangan lupa kalau awal jahitan itu harus dikunci. Nah, setelah itu pemasangan resleting pada tempatnya. Setelah kita menjahit resleting, kemudian kita menutup yang jahitan tadi dengan golbi. Kita jahit golbi sesuai dengan menutup jahitan. Nah, setelah itu selanjutnya adalah menjahit jahit bantu untuk resleting yang sebelahnya. Setelah kita melakukan jahit bantu untuk resleting yang sebelahnya, maka kita lanjut ke tahap terakhir, yaitu menjahit berbentuk pisau. Nah, selanjutnya setelah pemasangan resleting dan juga golbi, lanjut kepada pemasangan bagian sisi. Nah, di mana penjahitan sisi ini dimulai dari sisi yang paling luar dulu. Kemudian tahap pementulan dilakukan, bisa dilihat di sini bahwa ini sudah terpentul ya. Setelah itu kita jahit. Di mana jahitnya seperti biasa, pada awal penjahitan itu dilakukan tahap penguncian. Oke, setelah bagian sisi ini dijahit dan pesaknya juga dijahit, kita masuk step yang selanjutnya, yaitu jahit ban pinggang. Setelah ban pinggang dijahit, kita masuk step selanjutnya, yaitu masang kancing hak. Dimana dalam tahap terakhir ya, pengesoman. Dimana dalam mengesom ini ialah menggunakan jarum tangan. Oke, setelah semua step telah kita lalui, jadilah celana panjang. Dimana celana panjang inilah hasil karya kita sendiri. Dimana celana panjang ini bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilma Sari. Jadi tugas kami di sini sebagai tutor adalah mengajarkan kembali modul yang dulu pernah disampaikan oleh mentor-mentor kita. Nah, mentor-mentor kita ini ada Ibu Erlina, ada Ibu Yati, ada Bu Iin, ada Bu Sesri, ada Bu Saria, ada Bu Soliha, Bu Mulyana, terus ada juga Bu Subhan. Tugas kami di sini adalah membantu mereka, para mentor, untuk mengajarkan kembali modul yang ada. Nah, modul kita ini sendiri isinya itu ada 6 materi. Yang pertama itu ada blues, kemudian yang kedua ada rock, yang ketiga ada gamis, yang keempat ada kulot, yang kelima ini ada celana panjang, dan yang keenam adalah baju anak. Nah, untuk penyampaian materinya ini sendiri kita bagi-bagi tugas. Blues itu disampaikan oleh Elin Maharani, rock itu oleh Dinda Fatia, kemudian untuk gamis dan celana panjang oleh saya sendiri, kulot oleh Mariani, dan baju anak oleh Magfiratul Sakifadibai. Dan sekarang kita sudah sampai kepada materi yang kelima dari 6 materi yang ada. Tinggal satu yang tersisa, yaitu baju anak. Jadi kita hampir menyelesaikan semester kita. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar.
Saya Eli Mahrani. Di sini saya akan memperkenalkan berbagai macam produk yang sudah kami hasilkan dari Fakultas Menjahit. Nah, yang pertama ini ada blus. Blus itu adalah salah satu fashion perempuan pada umumnya. Nah, seperti contoh yang blus saya pakai ini. Jadi ini adalah hasil karya saya dengan kawan-kawan angkatan pertama. Jadi nggak perlu kita beli baju atau beli seragam karena kita bisa bikin sendiri. Nah, yang kedua ini ada gamis. Nah, gamis ini kita variasinya itu adalah tali di bagian pinggang dan kombinasi di bagian bawah. Gamis yang seperti ini itu kalau misalnya kita cari di luar itu harganya itu kurang lebih 200.000. Tetapi dengan kita bisa belajar menjahit, kita jadi nggak perlu ngeluarin uang 200.000. Nah, lalu ini ada celemek. Dengan kita bisa belajar menjahit, kita bisa membantu membuat seragam untuk kawan-kawan kita di jurusan yang lainnya. Nah, ini ada masker. Jadi sedikit cerita, sebenarnya dalam perhitungan menjahit angkatan kedua ini itu sudah kurang lebih 6 bulan. Jadi seharusnya sekarang ini tuh kita sudah selesai semua materi. Tetapi ternyata di tengah-tengah kita menjalankan program menjahit, ada yang menghambat, yaitu COVID-19. Di sisi lain, dengan adanya COVID-19 ini, kita bisa bermanfaat untuk orang lain dengan memproduksi masker. Masker yang kita buat ini sudah mencapai kurang lebih 5.000 masker. Dan masker ini adalah salah satu produk kita yang sudah pernah kita jual keluar. Nah, lalu ada bendera. Ini kita bikin menjelang 17 Agustus. Jadi kita nggak perlu beli bendera karena kita sudah bisa bikin sendiri. Nah, lalu ada keset. Nah, seperti ini. Ada juga tas serut. Kita bikin ada bermacam-macam karena itu adalah kreasi masing-masing setiap anak. Lalu ada tas lempang seperti ini. Lalu yang seperti model seperti ini juga. Dan ada tempat pensil. Jadi apapun yang dijahit, kita bisa. Saya Mariani. Jadi jangan pernah menganggap menjahit itu adalah hal yang membosankan dan susah. Padahal di balik menjahit itu banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan. Selain melatih kesabaran, menjahit juga melatih kefokusan kita. Bukan hanya itu, tetapi memotivasi kita untuk mencoba suatu hal yang baru. Dan dengan menjahit juga, kita menjadi lebih imajinatif dan kreatif. Saya Saki, kami dari tim jahit punya harapan yang sangat besar. Mudah-mudahan dengan adanya fakultas jahit, kita bisa bermanfaat untuk semua orang. Dan kedepannya bukan hanya untuk warga YPGB, tapi kita bermanfaat untuk bangsa Indonesia. Dari kami, tim jahit, untuk warga YPGB, dari kami, warga YPGB untuk Indonesia.